Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mal wafa. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Teman-teman, anak-anak muda millennials yang disayang sama Allah, ketemu lagi sama saya Muzammil Hasbullah di program Sore-Sore Berkah. Makin berkah, Masya Allah. Teman-teman, tentu kita nggak pengen dong udah capek-capek nahan lapar, nahan haus seharian, lelah. Terus kita nggak dapat apa-apa, yang kita dapat cuma lapar sama haus doang. Kenapa? Soalnya pahalanya udah hangus, udah hilang. Jangan biarin pahala puasa kita sia-sia. Apa sebabnya? Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, "Rubba sha'imin hadzuhu min shiyamihil ju' wal 'atash." Betapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya tersebut kecuali hanya rasa lapar dan dahaga saja. Hadis riwayat At-Tabrani. Nah, maksudnya gimana? Puasa tapi nggak dapat apa-apa, cuma lapar sama haus doang. Diperjelas di hadis Rasulullah SAW yang lain dari Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yada' qawla az-zuri wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah." Siapa yang tidak meninggalkan perkataan zur, dusta, malah mengamalkannya, maka Allah tidak butuh kepada lapar dan haus yang dia tahan. Jadi yang pertama, kenapa? Sebabnya adalah lisan. Karena gak bisa menahan diri dari mengucapkan kata-kata dusta, bohong, hoax, fake news. Jadi perlu berhati-hati teman-teman. Jangan asal share, scroll, ada berita yang lagi heboh, dengan gampangnya kita klik share, dengan gampangnya kita klik retweet, dengan gampangnya kita komen gitu. Padahal belum tentu kita tahu kebenaran beritanya. Padahal kita sebagai orang beriman diminta untuk bertabayun, cross check dulu. Pastiin dulu kebenarannya. Kalaupun udah benar, cek lagi kalau kita share sesuatu, apa dampaknya? Bermanfaat gak? Atau malah menimbulkan polemik yang semakin luas atau cuma sensasi doang. Nah, ini kita perlu berhati-hati teman-teman. Karena hari ini mungkin kita bukan orang yang bohong, nipu orang langsung dengan lisan kita, insya Allah kita nggak kayak gitulah. Gimana dengan kita hidup di era media sosial sekarang yang dengan gampang arus informasi berseliweran di mana-mana yang kita nggak tahu kebenarannya? Maka tahanlah jari kita dari nge-share, dari berkomentar yang kita nggak tahu kebenarannya. Maka itu agar kita selamat, maka itu cara agar pahala puasa kita selamat. Hidup di zaman digital hari ini. Kemudian di hadis yang lain masih dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, "Laisa as-siyamu minal akli wasyarab, innama as-siyamu minal lagwi warrafath. Fa in sabbaka ahadun aw jahula 'alaika faltaqul inni shaim, inni shaim." Puasa bukan hanya menahan makan dan minum saja, akan tetapi puasa adalah dengan menahan diri dari perkataan lahwun yang sia-sia dan juga rafath. Rafas itu berkata-kata jorok yang mengarah ke, pornografi. Apabila ada seseorang yang mencela kamu, berbuat usil padamu, katakanlah padanya, inni shaim. Sesungguhnya aku sedang berpuasa. Inni shaim. Sesungguhnya aku sedang berpuasa. Maksudnya agar kita menahan amarah, tidak merespon. Jadi hati-hati hari ini, jaga lisan kita, jaga jari kita di sosmed, agar tidak terjebak pada hal-hal yang sia-sia. Betapa hari ini kita hidup di zaman berita orang lain, mentang-mentang orang itu terkenal dengan gampang di blow up dan jadi konsumsi khalayak ramai. Kemudian kita berkomentar, kemudian kita nge-share dengan gampang. Memang terkadang perbuatannya tercela, tapi tahukah kita, itulah ghibah. Membicarakan aib, keburukan, kejelekan yang ada pada seseorang di belakangnya, yang dia nggak senang kalau dengar. Hari ini ketika ada media yang memberitakan negatif kepada satu tokoh, satu public figure, satu artis misalnya, itu kan jadi sensasi, kadang-kadang jadi berita yang viral gitu. Apakah kita ikut nyebarin, ikut komentarin, dasar dia itu emang begitu. Kita nggak sadar gitu, bahwa setiap manusia itu hanya berbeda dalam hal dosa. Setiap kita punya aib, punya
celah, punya salah, punya dosa yang ditutup, yang dijaga sama Allah. Yang sekiranya Allah buka, mungkin kita akan malu. Sekiranya dosa kita beraroma, mengeluarkan bau busuk, gak ada yang mau temenan sama kita, gak ada yang mau deket-deket sama kita. Tapi kita dengan gampang membicarakan keburukan orang lain gitu. Hilang udah pahala puasa kita. Mungkin gak langsung dengan lisan, mungkin dengan jari jemari, dengan ketikan gitu, dengan typing. Hati-hati teman-teman. Itu bisa menguras pahala puasa kita. Dapatnya cuma lapar dan haus doang. Kan sayang. Jadi isilah bulan Ramadan ini dengan amal-amal soleh, dengan karya-karya yang bermanfaat untuk umat, ya, dengan amal ibadah, membaca Al-Quran, bersedekah, dan lain sebagainya. Karena memang Ramadan ini bulan mulia, saatnya kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, bukan malah menumpuk dosa yang menghanguskan pahala puasa kita. Sekian untuk sore hari ini. Ketemu lagi next episode di Sore-Sore Berkah. Makin berkah, Masya Allah. Saya Muzammil Hasbullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.